Selamat pagi, saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap terima kasih di awal semester ini Engkau memberi kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, bersyukur kepadamu Tuhan untuk tahun akademik yang baru, semester yang baru yang Tuhan percayakan sekali lagi kepada kami. Dan terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini memuji nama Tuhan, beribadah, mempersembahkan semester yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulai, Tuhan yang memampukan kami, memperlengkapi kami, memulai semester ini dengan firman-Mu. Dan Tuhan yang terus memimpin, sehingga kami boleh menyelesaikan dengan baik, dengan memperkenan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami ya Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin kita membaca satu ayat dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dan satu ayat ini akan menjadi perenungan kita di dalam pembukaan semester ini. Mazmur 119 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Sekali lagi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, belum lama ini saya berbicara dengan salah seorang pengurus gereja yang bercerita bagaimana dia menghandle pelayanan di gereja semenjak pandemi. Dia mengatakan banyak khotbah, semua khotbah itu direkam. Lalu kemudian ditayangkan pada hari Minggu. Kemudian saya bertanya, apakah ketika ditayangkan itu dihimbau kepada jemaat untuk bersama-sama berbakti? Ya, pada jam yang sama dihimbau. Tetapi beberapa jemaat juga jujur mengatakan, Pak, karena sekarang pandemi, saya ikut kebaktiannya nanti setelah saya selesai olahraga pagi, saya selesai acara bersama keluarga, naik sepeda, dan sebagainya. Artinya, jemaat ini mengatakan dengan jujur bahwa waktu berbakti tidak usah bersama-sama begitu kan, toh tetap ada di dalam YouTube. Nanti kalau sudah sempat ya tinggal pulang, selesai dengan segala acara keluarga ya tinggal ditonton bersama keluarga. Dan juga ada beberapa jemaat yang jujur mengatakan ya kami lihat dulu juga ya khotbahnya. Kalau 5 menit pertama kami juga merasa oh ini kayaknya nggak dapat apa-apa ya kami ganti channel. Saudara sekalian, selalu saya bertanya kepada dia, lah, bukankah itu suatu pergumulan sebetulnya? Bahwa pada masa pandemi ini, seolah-olah ibadah, persekutuan, kebaktian itu bergeser dan berubah. Iya, dan dia memberikan nada yang tidak berdaya, ya mau diapain lagi, Pak? Begitu kan? Sekarang mayoritas jemaat seperti ini kok, cuman beberapa jujur ngomong apa adanya, yang lain diam, begitu kan? Dari yang ngomong ini saya tahu sebetulnya ini kebiasaan baru yang muncul, sebuah fenomena yang baru muncul, saudara sekalian. Jadi ketika mendengar hal ini saya mulai menyadari ya secara fakta, secara serius bahwa hal ini adalah suatu krisis, saudara sekalian. Krisis apa? Ini adalah masalah hilangnya, lenyapnya, pudarnya keseriusan rohani ya, spiritual seriousness. Jadi sangat sulit sekali sekarang itu serius tentang Tuhan, tentang hidup, tentang panggilan, pelayanan, dan sebagainya. Ia mengingatkan saya akan buku yang ditulis oleh J.I. Packer pada tahun 2013 yang tentang dasar-dasar iman Kristen. Yang menariknya buku ini diberi judul Taking God Seriously. Jadi isinya adalah doktrin dasar tetapi judulnya Taking God Seriously. Lalu setahun kemudian dia diwawancara mengenai buku ini. Mengapa dia memberi judul buku asas-asas iman Kristen itu bukan doktrin atau formulasi iman atau kenapa dia memberi judul Taking God Seriously? Dia mengatakan the church is in trouble because we are not taking God seriously. Jadi itu 7 tahun yang lalu ketika beliau masih hidup. Beliau berkata, gereja itu ada dalam masalah besar karena kita tidak serius tentang Tuhan. Lalu ditanya, dari mana ya Anda bisa mengatakan gereja tidak serius?
ya, tidak serius tentang firman Tuhan, kita tidak pernah mengecek, melihat apakah iman kita sesuai dengan ajaran Alkitab, bahkan kita tidak tertarik untuk mau tahu apakah yang kita percaya ini memang berdasar Alkitab, dan apa yang kita hidupi mengalir dari iman kepercayaan kita. Dengan kata lain, tidak ada korelasi apa yang dipercaya, apa yang Alkitab katakan, dengan apa yang dilakukan. Ya, dan ini juga mengingatkan saya akan dua istilah yang saya dapatkan ketika membaca buku yang ditulis oleh Pak Yakub, ya, yang diberikan kepada saya juga dan saudara-saudara sekalian. Yaitu istilah yang pertama yang saya dapatkan adalah mismatch. Ya, mismatch. Jadi anugerah Allah yang kudus ini tidak bisa blend dengan realita diri kita yang berdosa. Ya, tetap sesuatu yang asing. Jadi tidak ada koneksi, ya, dan tidak matching, saudara sekalian. Seringkali tidak melakukan tugasnya di dalam transforming, begitu kan, orang yang menerimanya. Dan akibatnya yang kedua juga saya dapatkan dari buku yang sama adalah disintegrated self, ya. Jadi bukan hanya antara anugerah Allah dengan kondisi kita itu seringkali mismatch, tetapi akibatnya bahkan dalam relasi kita dengan Tuhan dan dalam berbagai aspek kehidupan kita, struktur kehidupan ini itu disintegrated, terpecah-pecah. Sehingga keadaan ini yang lebih menyedihkan adalah bahwa orang bahkan tidak terganggu dengan realita ini. Ini adalah sebuah realita, tetapi orang juga tidak tertarik untuk meneliti lebih lanjut, begitu kan? Kenapa bisa disintegrated dan mengapa realitanya selalu mismatch antara anugerah Allah dengan kondisi kita? Kok tidak kelihatan efek transformasi? Saudara sekalian, sebagai contoh kita melihat ada seorang tokoh Kristen yang mahir dalam doktrin dan apologetika dan luar biasa, ya. Tetapi somehow anugerah Allah yang dia tahu itu tidak ada korelasinya dengan kebiasaan-kebiasaan private dia. Ya kan? Saya juga membaca berita investigasi itu di Christianity Today. Ya, saya terus bertanya, begitu kan? Apakah tidak ada satupun doktrin yang dia pelajari itu bicara kepada dia di saat-saat private tersebut, saat-saat pencobaan datang, begitu kan, saat-saat dia dicobai oleh kedagingannya. Saudara sekalian, seringkali inilah kenyataannya, apalagi zaman sekarang, tidak ada hubungan antara apa yang dipercaya dengan apa yang dihidupi. Ya, ini satu keadaan mismatch dan disintegration, dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah bahwa orang tidak merasa ini sebuah problem, begitu. Ini dianggapnya normal. Ya, jadi saya mau menambahkan sedikit, we are normalizing mismatch sama disintegration, ya. Ya sudah Pak, mau diapain? Kan realitanya begitu. Jadi actually kita tuh sedang menormalisasi apa yang tidak normal, saudara sekalian. Dan kalau kita serius mengenal tentang relasi kita dengan Tuhan dan reputasi Kristen, kita sebenarnya sungguh-sungguh akan terganggu, ya. Dan kalau kita tidak terganggu, ya kita harus merasa terganggu. Karena kita sedang menormalisasi apa yang tidak normal. Ya, jangan-jangan kita juga misalnya kan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, saudara sekalian, dari sekian banyak contoh disintegration dalam hidup sehari-hari. Dan jujur sering kita tidak tahu harus berkata apa. Ya, kalau misalnya ada orang mengutip tentang skandal yang besar dari seorang tokoh Kristen, atau perbuatannya memalukan yang dilakukan di dalam gereja, apa yang kita mau salahkan? Oknum, sistem, lembaga, transparansi, apanya, saudara sekalian? Dan jujur, kita pasti ada perasaan frustrasi. Kok bisa begitu? Ya, bagaimana bisa? Dan kok berulang-ulang? Ya, ini kan bukan cerita yang pertama, begitu kan? Mungkin ini cerita sekian dari puluhan tahun kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi saya juga menyadari perasaan frustrasi itu masih bersifat eksternal. Kita hanya bisa bertumbuh secara rohani kalau kita belajar internalize frustrasi itu. Ya. Kalau frustrasi ini mau produktif, saudara sekalian, sambil bertanya, kenapa bisa begitu ya? Kok nggak ada koneksi? Kok mismatch begitu ya? Kita harus internalize frustrasi ini. Ya, sebentar, kita bawa lebih dekat ke dalam hidup kita. Kita sendiri secara pribadi mengalami jatuh bangun. Kan berulang-ulang terjebak dalam gang buntu yang sama. Seperti yang Paulus gambarkan dalam Roma 7, pikiranku mau melakukan apa yang baik, tetapi aku melihat hukum lain yang bekerja melawan anggota tubuhku. Aku suka akan hukum Allah, tetapi ada hukum lain yang membuat aku melakukan apa yang hukum Allah larang.
Dan saya percaya seperti Roma 7 seharusnya tidak berakhir di pasal 7 begitu kan, karena diikuti dengan Roma 8, pasal yang sangat mulia. Ya kan, itu kemuliaan anak-anak Tuhan masa kini dan masa depan. Jadi frustrasi kita tidak harus menjadi ending sebetulnya. Kalau kita internalize it dengan benar, tapi bisa menjadi a good beginning. Mengapa? Karena itu tandanya kita mulai serius, pay attention begitu ya, memperhatikan kondisi rohani kita. Kita mulai memperhatikan apa yang selama ini kita tidak perhatikan, bahkan take it for granted dan normalisasi begitu. Saya ambil contoh misalnya ada seorang jemaat yang frustrasi karena mendengar khotbah dari seorang pendeta, dia tidak ngerti apa isi khotbahnya. Tapi saudara, satu hal yang saya rasa bisa produktif adalah bahwa dia mendengarkan, dia pay attention. Cuma dia frustrasi karena dia tidak mengerti. Saya yakin kalau jemaat itu tidur, tidak ada frustrasi. Ya, orang yang selama sepanjang khotbah itu tidur, tidak memperhatikan, tidak akan pernah ada nada frustrasi. Bahkan dia berterima kasih untuk khotbah seperti apapun sebab dia tidak pernah mendengarkan khotbah itu. Jadi frustrasi itu bisa menjadi sesuatu awal yang baik kalau kita mengerti dasarnya, tidak hanya melihat phenomenological begitu ya, bahwa ada keseriusan mau pay attention kepada apa yang selama ini dianggap biasa. Dan di dalam Alkitab, pergumulan rohani yang otentik itu menghasilkan buah transformasi yang sering mulai dengan frustrasi. Dan Tuhan memakai frustrasi kita secara produktif untuk mendorong kita ke arah Dia. Tetapi memang kita harus memulai dengan kejujuran akan realita mismatch dan disintegrasi ini. Di dalam Roma 8 ayat 23 dikatakan bahwa ketika Roh Kudus datang, ya, bukan hanya mereka saja tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kata mengeluh di situ frustrasi. Jadi orang yang punya Roh Kudus harus mengalami frustrasi rohani yang produktif, saudara sekalian. Karena ada keinginan hidup lebih kudus, meskipun gagal. Tapi keinginan itu tidak bisa dibendung. Jadi ini sesuatu yang kita bisa pikirkan dan renungkan saat ini ketika kita akan memasuki semester yang baru. Dan ini yang kita lihat di dalam Mazmur 119. Tadi kita baca ayat yang ke-11, saya ingin kita mundur sedikit ke ayat yang ke-5. Dikatakan oleh pemazmur, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ya. Ini kalimat apa? Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Saudara sekalian, seorang penafsir, Leslie Allen, mengatakan ini kalimat orang frustrasi. Dia menyebut ethical frustration. Ya, frustrasi rohani. Orang ini, pemazmur ini ingin hidupnya itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tapi serasa impian saja. Sekiranya. Ini nada frustrasi. Tetapi kita lihat pemazmur tidak berhenti di frustrasi itu. Karena memang ada dua kemungkinan ketika seseorang menemui jalan buntu di dalam pergumulan dia. Yang pertama, dia lari dari Tuhan. Menolak Tuhan dan menganggap segala sesuatu akhirnya tidak serius, begitu kan? Segala sesuatu cuma bercanda, is a joke, gitu kan? Oh, ada orang jatuh. Oh, gereja itu mempraktekkan hal-hal yang tidak baik. Oh, ada tokoh Kristen demikian. Ya, semua ini adalah sandiwara. Itu sikap pertama. Jadi menjauh dari Tuhan dan mengatakan semua hal yang berkaitan dengan panggilan, Alkitab dan pelayanan is a joke. Itu sebuah game, saudara sekalian. Tetapi yang kedua, ini yang pemazmur lakukan. Justru ketika dia menghadapi realita frustrasi ini, ya, kenapa hidupku belum sampai seperti itu? Seperti dia katakan di ayat 5, dia bereaksi dengan lebih mendekat kepada Tuhan. Lebih serius, lebih bergumul, lebih berani bertanya pertanyaan. Dan pemazmur melakukan langkah ini. Dia lebih mendekat pada Tuhan. Maka kalau kita terus baca berapa ayat setelah itu, di ayat 9, dia bertanya satu pertanyaan. Ya, di dalam Mazmur ini ada pertanyaan, saudara sekalian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dia jawab sendiri, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi ketika orang frustrasi, supaya produktif ya untuk transformasi dan progress sanctification dia harus justru lebih mendekat kepada Tuhan dan berani bertanya pertanyaan. Bagaimana seorang muda yang bergumul dengan ya hormonnya, masa mudanya dan psikologinya dan realita ini bisa tetap mempertahankan kelakuan yang bersih. Dan dia juga mengatakan di ayat berikutnya, ayat 10, dia komitmen. Ya kan? Ini komitmennya bukan hanya bertanya lebih dalam, pay more attention begitu kan. Dia komitmen dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara sekalian, jadi
Ketika kita menyadari akan realita mismatch dan disintegrasi ini, itu membuat kita jujur frustrasi. Tetapi itu justru membuat kita lebih serius. Lebih serius bertanya, lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih komitmen, ya kan? Jadi bukan hanya frustration, tetapi juga question, begitu loh, bertanya. Dan juga intimacy, kan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dan ayat 11 yang kita baca tadi di awal, itu responsibility. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini suatu keberanian untuk mengambil tanggung jawab di dalam perjalanan rohani, di dalam pergumulan, ya. Dan ini terjemahannya macam-macam, ya kan. Ada yang diterjemahkan dalam hati aku menyimpan, dalam hati aku menyembunyikan, hidden, dalam hati aku treasure, gitu kan ya, menghargai. Jadi ini seperti menyimpan barang berharga dan meletakkannya agar tersembunyi dan tidak dirusak atau dicuri orang. Jadi berbicara mengenai God's hidden word, tema kita pada pagi hari ini, kan. Apa sebetulnya yang kita bisa pelajari dari satu ayat yang merupakan komitmen pemazmur untuk take responsibility, untuk dia punya spiritual life. Yang pertama, kita belajar tentang pentingnya spiritual memory. Ayat ini terus terang saudara sekalian sering dimengerti hanya sekedar memorisasi ayat, ya. Program-program seperti Awana yang saya sendiri juga mendukung dan mengirim anak saya ke program ayat hafalan seperti itu. Tapi saya yakin pengertian ayat ini bukan itu, saudara sekalian. Kalau hanya itu pengertiannya, yaitu bahwa kalau orang menyimpan firman dalam memori, maka berarti tidak akan berdosa. Saya rasa tidak. Realitanya tadi kita bicara, ada seorang yang hafal ayat, hafal doktrin, hafal apologetika, tidak mencegah dia berbuat dosa. Ya, kita sering ingat dan hafal ayat dan tetap berdosa, begitu kan? Pemazmur dalam tradisi Yahudi diajarkan oleh keluarganya menghafal ayat. Itu kebiasaan orang Yahudi. Kenapa dia mesti menulis ini lagi? Yang pasti artinya bukan menghafal secara memorisasi, meskipun itu hal yang baik untuk anak-anak dan orang dewasa. Dan ayat 11 tidak perlu ditulis kalau artinya adalah memorisasi, karena itu sudah kebiasaan orang Yahudi. Dan yang lebih hebat, iblis juga mengutip ayat dengan hafalan. Ada tertulis, dia akan mengutus malaikatnya supaya kakimu tidak terantuk batu, begitu kan? Tetapi iblis tidak menjadi lebih sanctified, tidak menjadi lebih holy dengan menghafal ayat, saudara sekalian. Itu sebabnya melalui ayat ini kita, ya, sebagai student teologi harus bisa belajar membedakan dua macam memori, yaitu semantic memory, memori kata-kata, ya. Dan yang kedua spiritual memory, ya. Ayat 11 bukan semantik, saudara sekalian, bukan semantic memory, karena semantic memory itu good tetapi tidak bisa menolong kita. Jatuh saja dalam dosa. It doesn't work. Ya kan? Iblis juga menghafal dan tidak berubah menjadi malaikat, tidak pernah ada keinginan untuk sedikit lebih progres dari posisi dia, tidak ada sama sekali. Jadi it doesn't work, saudara sekalian. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Jessie Cruikshank, ya, seorang wanita. Dia ini ada berasosiasi dengan Billy Graham Center di Wheaton College. Jadi dia seorang pelayan, tapi juga dia training dalam bidang education dan neuroscience. Jadi ini mengintegrasikan teologi, education, dan neuroscience yang trainingnya dari Harvard, saudara sekalian. Dia mengatakan ini ada dua macam memori, semantic memory, dan ini yang dia sebut autobiographical, yang tadi kita bicara spiritual memory. Dan dia mengatakan antara head knowledge sama heart knowledge seringkali nggak ada koneksi. Semantic memory hilangnya cepat sekali. Dan semantic memory tidak ada koneksi dengan hidup. Ya. Itu hanya pengetahuan fakta. Dan kesimpulan dari studi dan riset dia, sulit sekali mempelajari firman Tuhan secara semantik dan mengintegrasikannya dengan hati kita. Dan itu yang kita alami sebetulnya dalam studi teologi bertahun-tahun. Kita belajar semantik, kita mengingat kata-kata, kita mengingat konsep dengan menggunakan kata-kata. Tapi kalau kita hanya berhenti di sana, kita juga menyadari, it does nothing. Tidak ada hasilnya, saudara sekalian. Kalau begitu, apa yang tadi kita maksudkan dari ayat 11 dengan spiritual memory? God's hidden word. Yaitu firman itu bukan sekedar menjadi koleksi memori semantik kita. Kita ingat kata-katanya. Tapi kita bisa melihat diri kita keseluruhannya. Karena dalam hati disebutnya kan center dari hidup manusia. Diri kita keseluruhannya di dalam koneksi dengan firman itu. Ya. Jadi it is more than words.
lebih dari kata-kata. Itu adalah suatu perjalanan rohani kita dengan ayat-ayat dari firman Tuhan. Seperti dikatakan oleh Yohanes tentang Kristus, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ada incarnational movement, sesuatu yang melibatkan keseluruhan pribadi. Bukan hanya memori semantik, saudara sekalian. Karena kalau sekedar data dan tidak ada koneksi dengan diri kita, itu pasti lupa dan gak relevan. JC di dalam risetnya mengatakan semantic memory forgetting rate-nya the highest. Justru kalau orang belajar firman Tuhan dengan cara mengingat-ingat kata-katanya saja, berhenti sampai di sana, ya forget it because you gonna forget it. Dan saya yakin kita ada di sekolah teologi STT Reform Indonesia ini bukan sekedar untuk menghafal kata-kata yang para dosen ucapkan, ya kan, tuliskan di PowerPoint, ya kan, di dalam kelas-kelas. Itu baik. Saudara sekalian, itu menolong. Tanpa kata-kata kita tidak mungkin berkomunikasi, kan? Tapi it has to be more than that. Kita harus mengintegrasikannya dengan hidup kita sehingga itu menjadi spiritual memory. Firman Tuhan memang is not less than word, ya. Itu nggak ada firman Tuhan less than word, tapi it's more than word. Lebih dari kata-kata. Dan kalau firman Tuhan itu menjadi spiritual memory kita, nggak cuman kita itu sekedar mengingat data, fakta secara semantik, ya, kita tidak mungkin lupa. Karena ada diri kita, keseluruhan diri kita yang disebut dengan istilah hati, di dalam memori itu. Kita bergumul dengan ayat itu, kita bertanya kepada Tuhan bagaimana progres saya, bagaimana kondisi rohani saya sekarang, ya kan? Dan JC mengatakan karena itu memory of your past, ada kamu di dalamnya, it is the memory of your future. Spiritual memory has a future, karena ada kita di dalamnya. Semantic memory has no future. Nggak ada masa depan, saudara sekalian. Dan kalau orang sekolah teologi hanya mengumpulkan semantic memory, dia nggak ada masa depan pelayanan. Dia nggak ada masa depan dipakai oleh Tuhan. It has to be more than that. Ya. Dia memberikan contoh juga menarik sekali. Dia mengatakan kalau kita mengingat kata-kata doktrinal seperti God is good, bagaimana kita aplikasikan kata-kata itu? Tidak bisa diaplikasikan. Mana bisa ada efek transformasi dalam kata-kata itu? Kecuali saudara sekalian, ya kan, memang kita menyadari dan bertanya lebih dalam, ya kan, tentang kebaikan Tuhan, kita melihat integrasinya dengan hidup kita. Nah, statement begitu baru meaningful sebetulnya. Konteks hidup kita sekarang sebetulnya apa yang kita hadapi di dalam zaman pandemi ini dan sebelumnya dan juga akan seterusnya adalah satu fenomena yang disebut dengan cognitive offloading. Setiap kali kita dapat info menarik yang begitu banyak di WhatsApp, sekarang orang ganti ke Signal dan Telegram dan sebagainya. Informasi yang begitu banyak, lalu lewat, lalu lupa. Disebutnya cognitive offloading. Jadi dua psikolog dari Amerika menulis dalam Scientific American 2013, Daniel Wagner dan Adrian Ward, mereka mengatakan kecenderungan cognitive offloading membuat kita tidak lagi menghargai apa yang penting, boro-boro menyimpannya dalam memory bank kita. Data lewat, saudara sekalian, tapi saya yakin keunikan pendidikan kita di STT Reform Indonesia yang Tuhan sudah berikan, itu bukan sekedar koleksi data. Ya, karena koleksi data bisa dilakukan lewat Google kok, di luar di STT Reform. Ya. Dan cognitive offloading-nya juga terbiasa kita, begitu kan. Tetapi saya yakin keunikan yang Tuhan berikan kita bersama-sama dalam keluarga besar STT Reform Indonesia, adalah kita bukan sekedar semantic memory yang nantinya akan di forget begitu kan ya, tapi betul-betul ada formasi spiritual. Menjadi spiritual memory yang kita tidak bisa lupa. Baik kita berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi dan otentik, dengan komunitas kita, dosen dan mahasiswa, dan sebagainya. Dan inilah God's hidden word. Spiritual memory, bukan semantic. Dan saya yakin nggak hanya berhenti sampai di sana. Mengapa pemazmur berbicara mengenai firman Allah yang tersimpan dalam hatinya menjadi komitmen dia, aku akan menyimpan janjimu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tujuan daripada spiritual memory ini adalah sanctification, supaya aku jangan berdosa. Firman Tuhan memang tujuannya adalah pengudusan kita. Dan kita mengingat doa Yesus malam sebelum dia disalib dalam Yohanes 17:17. Dia berkata kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Wayne Grudem mengatakan, perhatikan, Yesus tidak berkata firman-Mu benar, tapi Yesus mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Kalau cuma benar, itu statement yang bisa diverifikasi. Oh ya benar, tapi nggak ada hubungan dengan hidup kita.
Tetapi ketika Yesus membawa firman ini sebagai truth, lalu menghubungkannya dengan pengudusan kita, sanctification kita, itulah spirit dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, bukan hanya dalam pikiran kita, kognitif kita, tapi dalam hati seluruh kehidupan kita, supaya aku jangan berdosa kepada Engkau. Ini bicara mengenai sanctification. Dan itu kita tahu ketika Yesus mendoakan sesuatu malam sebelum dia disalibkan, topik-topik tersebut adalah topik-topik yang terutama dalam pokok doanya. Dan salah satunya, sanctification dari pengikutnya, pengudusan. Dan ini seharusnya menjadi burden dan passion kita juga, saudara sekalian. Studi teologi, masa-masa kita bersekolah itu harus menjadi sebuah pengalaman proses sanctification yang menjadi pattern untuk kita memasuki pelayanan dan kehidupan selanjutnya. Masuk seperti apa, lulus seperti apa, kita berdoa supaya kita ketemu pattern of sanctification selama 3-4 tahun kita di STT. Yang bisa menolong kita di dalam further progress ya, dalam sanctification kita. Jadi pertanyaannya, apa hubungan antara menyimpan firman Tuhan dalam hati dengan supaya tidak berdosa? Kenapa pemazmur menggunakan istilah hati yang tadi kita sudah bicara mengenai spiritual memory? Karena dosa mulai di hati, saudara sekalian. Calvin berkata bahwa hati manusia itu pabrik berhala. Nabi Yeremia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujah. Dan seterusnya. Jadi kesaksian seluruh Alkitab, kesaksian seluruh sejarah gereja, mengingatkan kita, hati kita itu sarang dosa. Jadi ketika pemazmur mengatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu, jelas bukan semantic memory. Ada satu progres yang dia ingin capai bersama dengan Tuhan untuk mengatasi frustrasi rohaninya di ayat yang kelima. Oh, kalau saja hidup saya bisa sesuai dengan firman-Mu. Firman itu harus sampai ke dalam hati, center hidup manusia, dan melakukan tugasnya di sana. Karena di dalam center manusia itulah segala dosa dan kelemahan diam. Dan mengapa hati, saudara sekalian? Karena memang di situ firman Tuhan mulai bekerja menyucikan. Kita ingat apa yang Yesus ajarkan tentang perumpamaan, tentang penabur, di mana ada 4 macam tanah. 3 tidak ada hasil. Hanya tanah keempat yang berhasil, disebut tanah yang subur. Benih firman itu jatuh di tanah yang baik. Itu apa, saudara sekalian? Lukas 8 ayat 15 mengatakan, ya yang jatuh di tanah yang baik itu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Menyimpan dalam hati. Konsep yang sama dengan Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ini kuasa firman Tuhan dalam sanctification, dalam penyucian kita. Dan saudara sekalian, kita juga sadar ya, sanctification itu beda dengan legalisme. Legalisme itu hanya tidak melanggar apa yang tertulis dan kelihatan dan disadari dan dilihat orang. Hasilnya seringkali disintegration. Karena yang di luar dan di dalam beda. Dia merasa asal dia tidak melanggar apa yang di luar, tidak ada komentar buruk dari orang, pokoknya dia secara sadar tidak berdosa, tidak apa-apa. Dia oke-oke saja. Itu legalisme, saudara sekalian. Tapi sanctification lebih dari itu. Karya Roh Kudus yang mengubah orang dari dalam hatinya yang paling dalam lebih serupa dengan Kristus. Sehingga dia lebih aware akan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, kelihatan maupun tidak kelihatan. Sehingga pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi dia mengerti esensi dosa adalah dosa terhadap Tuhan. Bukan kepada istri, bukan kepada suami, bukan kepada atasan kita, bukan kepada siapa. Semua itu kan langsung. Tetapi ultimately kita berdosa kepada Tuhan. Dan hanya dari Dia yang bisa membersihkan kita. Nah, saudara sekalian, Yehezkiel 36 ayat 27 mengingatkan kita supaya internalize sanctification ini kan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya Tuhan pun sudah mengatakan melalui Nabi Yehezkiel, it's inside out. Dari hati mengalir keluar. Hukum itu tidak hanya ditulis di loh batu eksternal,
tetapi ditulis di dalam hati manusia, itu New Covenant, perjanjian baru. Aku akan taruh rohku di sana, supaya kamu bisa hidup menurut ketetapanku. Itu spirit Mazmur 119. Spirit bukan hanya spiritual memory, tetapi untuk sanctification, saudara sekalian. Supaya aku jangan berdosa, bukan hanya menghindari apa yang dia tahu dan sadar, tapi juga bisa dibersihkan dari apa yang dia tidak sadari. Yang lebih berbahaya, karena seringkali yang kita tidak sadari, itu dari luar nampaknya bukan dosa. Yang mengingatkan saya akan buku yang ditulis oleh Jerry Bridges, ya, Respectable Sins, yang sebetulnya mayoritas orang bilang bukan dosa, normal, tapi it's still a sin. Saudara sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pemazmur membawa kita sebetulnya melalui ayat ini kepada spiritual victory. Jadi ketika dia berkomitmen, aku dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa. Bukan hanya spiritual memory and sanctification, tetapi ada spiritual victory. Itu ada tujuannya. Maka ayat 12 dia meledak di dalam pujian, terpujilah engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ini kalimat orang menang. Kalimat orang yang sudah menemukan kuncinya, mengalami kemenangan. Dia masih ada kelemahan, saudara sekalian, tapi dia juga mengalami kemenangan. Dan kemenangan ini bersifat personal. Personal begitu kan, orang ini menyimpan firman dalam spiritual memory-nya, di mana dia adalah menjadi bagian dari firman itu, di mana dia mengalami progres daripada sanctification, Roh Kudus bekerja mengatasi kelemahannya, dia juga belajar take responsibility untuk kekudusan pribadinya, dan mengalami kemenangan. Saudara, kita tahu ada dua aspek ya di dalam doktrin reform dalam sanctification. Yang pertama, positional. Bahwa secara teologis, secara doktrin, secara rohani kita sudah putus hubungan dengan dosa. Dosa bukan lagi penguasa kita, dia penguasa lama, tapi kita hidup di bawah kekuasaan Kristus. Itu positional, itu 100% anugerah Tuhan. Tetapi kita juga tahu dalam doktrin reform ada yang namanya progressive sanctification. Di situ 100% tanggung jawab kita, peranan kita. Dan pemazmur di dalam ayat ini itu take responsibility. Dalam hatiku aku menyimpan. He does something begitu loh. Dia melakukan sesuatu, dia mengambil tanggung jawab. Dia nggak mengatakan Roh Kudus sudah tinggal dalam hati saya sudah belajar doktrin yang benar, sudah dapat gelar di STT, otomatis saya pasti lebih suci. Nggak ada itu, saudara sekalian. Progressive sanctification menyangkal adanya automatic. Di dalam positional it is automatic. Karena hanya anugerah Tuhan yang membalikkan kita dari dosa kepada Kristus. Tapi dalam progressive is a hard work. Satu kerja keras dan belajar take responsibility. Progressive sanctification tidak berkontradiksi dengan sola gratia. Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada para rasul lain, tapi bukan aku, melainkan anugerah Allah di dalamku. Itu satu paradoks, tapi bukan satu kontradiksi. Seorang tokoh spiritual formation, Richard Foster, mengatakan, musuh dari sola gratia itu adalah jasa perbuatan baik, bukan usaha. Ya, the enemy of sola gratia is work righteousness, not effort. Kalau usaha, kita harus berusaha. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Harus berusaha. Bukan takut kehilangan keselamatan, tapi takut berdosa. Seperti spiritnya Mazmur 119, supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Dan kalau kita sudah mengecap indahnya kekudusan, seperti kata dalam 2 Petrus, berbagian dalam natur ilahi, bahasa yang digunakan Petrus, tentunya kita juga aware akan bedanya kekudusan dan dosa. Tapi satu hal, saudara sekalian, tidak ada yang otomatis. Ya. Tidak otomatis orang belajar doktrin, apologetika, berbagai macam teologi, lalu otomatis dia disanctified. Tidak, saudara sekalian. Perlu ada disiplin rohani, formasi spiritualitas, proses pemuritan, discipleship. Salah satu buku yang sungguh menjadi salah satu favorit pribadi saya adalah bukunya John Owen, Mortification of Sin. Dan di dalamnya ada satu kutipan, dia mengatakan, do you mortify? Apa kamu mematikan dosa? Do you make it your daily work? Apakah ini kerjaanmu tiap hari? Be always at it. Selalu kerjakan while you live, selama kamu hidup. Jangan berhenti satu hari pun dalam pekerjaan ini. Karena kalau kamu tidak bunuh dosa, dosa yang mematikan kamu.
Saudara, kita berdoa bahwa setiap kita memulai semester ini dengan komitmen spiritual memory, mengambil tanggung jawab dalam personal progressive sanctification kita, mengalami spiritual victory, kemenangan-kemenangan atas dosa dan kelemahan kita dan brokenness kita. Dan saya mengakui memang kita menyadari, seperti dikatakan tadi, hidup kita pada saat-saat ini penuh dengan tantangan. Suffering is the reality of life, ya. Penderitaan, pergumulan, baik kesehatan, ekonomi, relasi keluarga, bahkan kerohanian. Tetapi ingat ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai spiritual memory kita, Roh Kudus bekerja membawa kita melewati frustrasi rohani, menemukan limit keterbatasan kita, tetapi saat yang sama Tuhan membuka dimensi yang baru dalam perjalanan kita bersama dengan Dia. Kita memerlukan jalan buntu, saudara sekalian. Baru terbentuk new connection dengan Tuhan. Dan ini perjalanan menuju sanctification ini adalah proses reintegrasi seluruh hidup kita, supaya keseluruhan hidup kita lebih matching dengan anugerah Tuhan yang dengan cuma-cuma sudah diberikan di dalam Kristus. Di mana kita united with Christ, ya. Kita dipersekutukan dengan Dia. Sehingga seluruh aspek hidup kita boleh terkoneksi, terintegrasi kembali. Sampai kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus yang adalah pembenaran kita dan pengudusan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saya persilakan, saya minta Pendeta Yakub Susabda boleh pimpin kita dalam doa. Ya. Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih oleh karena kami tahu bahwa Tuhan berbicara kepada kami pribadi demi pribadi untuk memulai akan semester ini dengan sesuatu bekal yang sangat kami butuhkan. Tuhan, tolong supaya kami boleh menyimpan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami. Dan kami betul-betul boleh diubahkan, mempunyai dorongan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Tuhan, tolong kami semua. Tuhan, ampuni segala kelemahan dan kehidupan kami yang careless. Dan selama semester yang lalu, bahkan selama break, waktu liburan ini. Tuhan, tolong supaya kami boleh memulai hidup kami dengan berjalan mengikuti Engkau. Tuhan, tolong kami semua. Terimalah syukur kami dan berkati baik dosen maupun mahasiswa dan staf, supaya kami boleh mempersembahkan segala sesuatu yang kami ingin lakukan sepanjang semester ini. Baik melalui tingkah laku formal dalam kaitan dengan kelas, maupun dengan tingkah laku pribadi kami. Kami ingin persembahkan kepadamu Tuhan. Bila Engkau berkenan untuk masyarakat Kristen STTRI ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk apa yang kami persembahkan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.